Kenapa ujian normalitas jadi topik pembahasan tersendiri dalam statistika atau dalam materi perkuliahan kita? Karena uji normalitas data dijadikan sebagai syarat, sebagai tahap awal atau langkah awal dalam analisis statistika tingkat lanjut, yaitu statistika inferensial. Khususnya yang parametrik, datanya harus berdistribusi normal. Khususnya untuk skala pengukuran data, interval, dan rasio. Kalau untuk skala pengukuran data nominal ordinal, itu tidak perlu diuji normalitasnya ya. Jadi langkah awal ketika kita sudah collecting data, ya, baik menggunakan instrumen kuesioner misalnya, atau alat-alat pengumpul data lainnya, nah setelah itu baru dilakukan uji normalitas data. Setelah diketahui datanya normal tidak, baru kita menentukan statistika lanjut jenis apa yang kita gunakan. Kalau datanya normal, tadi kita gunakan statistika inferensial yang parametrik. Kalau tidak normal, non parametrik. Kedua jenis statistika inferensial itu sangat berbeda ya, teknik atau metode analisisnya. Ciri-ciri dari distribusi normal itu sendiri sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya, yaitu nilai min, median, dan modusnya itu berkumpul di tengah ya. Nilai min sama dengan median sama dengan modus berkumpul di satu titik. Kemudian grafiknya selalu berada di atas sumbu X atau sumbu horizontal. Kemudian grafiknya berbentuk simetris, kiri kanan sama. Jadi kalau dibelah dua itu kemudian disatukan sama itu ya. Kemudian model kurvanya bisa leptokurtik, bisa platikurtik, bisa juga mesokurtik, tergantung dari nilai standar deviasinya. Grafiknya akan mendekati sumbu X di nilai X plus minus 3 standar deviasi. Kemudian distribusi frekuensinya tergambar dalam bentuk luas daerah ya, yang berada di bawah kurvanya. Yaitu terdistribusi sebagai berikut. Luas daerah di antara mu plus minus standar deviasi itu sekitar 68,28%. Luas daerah ini mencerminkan banyaknya frekuensi data yang berada di antara mu plus minus 1 kali standar deviasi. Jadi kalau datanya ada 100 berarti misalnya 100 mahasiswa berarti 68 mahasiswa nilainya ada terletak di antara mu plus minus standar deviasi. Kemudian luas daerah antara mu plus minus 2 kali standar deviasi, jumlah datanya sekitar 95,45%. Jadi kalau ada 100 nilai mahasiswa berarti 95, sekitar 90 mahasiswanya nilainya berada di antara mu plus minus 2 kali standar deviasi dan seterusnya ini. Ini dapat dilihat seperti pada grafik berikut ini. Jadi ini grafik atau model kurva normal ini bentuknya seperti lonceng. Kemudian kiri kanan simetris. Ya, yang sebelah kiri, lihat sebelah kiri dulu. Kurva sebelah kiri ini. Kiri kanan simetris. Kemudian distribusi frekuensinya itu bisa diilustrasikan sebagai luas daerah di bawah kurva normal, nih di bawah kurva berbentuk lonceng ini. Kurvanya itu sendiri berupa garis ini ya, garis lengkung. Kurva itu berupa garis lengkung. Kalau kemarin kita menyebutnya poligon ya. Jadi luas daerah di bawah kurva ini menggambarkan distribusi frekuensi, dan khusus untuk distribusi data yang normal
sudah ada gambarannya melalui sifat-sifat distribusi normal. Di antaranya luas kurva ini terdistribusi sedemikian sehingga ya prosentase distribusi frekuensinya jelas gitu ya. Data sekitar 2,14% di antara mu dikurang 3 standar deviasi sampai dengan mu dikurang 2 kali standar deviasi. Demikian seterusnya ya, sampai dengan data tertinggi. Jadi sebelah kiri ini kalau nilai ini nilai yang paling rendah, sebelah kanan nilai yang paling tinggi. Atau sebelah kiri nilai yang jelek-jelek ya. Nilai misalnya nilai E, nilai D di sini. Kemudian yang kanan ini nilai A misalkan ya. Plus. Nah, yang di tengah-tengah ini yang warna abu-abu yang 34,13%. Yang warna abu ini nilai yang sedang-sedang saja ya. Misalnya nilai 60 C ya, 65 dan seterusnya. Jadi data yang berdistribusi normal itu banyaknya distribusi data atau banyaknya distribusi frekuensi dari data-datanya kebanyakan yang sedang-sedang saja ya. Kalau nilai yang sedang-sedang saja yang paling banyak. Kemudian yang sangat jelek itu ya sedikit saja. Yang sangat baik juga sedikit. Jadi yang kebanyakan itu nilai yang sedang-sedang. Itu ciri bahwa data berdistribusi normal. Untuk model kurva normal ini yang sebelah kiri ini disebut model kurva normal yang biasa. Yang sebelah kanan model kurva normal yang baku. Yang baku ini bisa diperoleh dari kurva normal biasa dengan cara mentransformasi nilai-nilai, misalnya nilai-nilai mahasiswa kita transformasi ke dalam nilai Z yang kisaran nilainya akan berada pada plus minus 4. Jadi nilai Z itu walaupun di data aslinya adalah misalnya nilai dari 0 sampai 100, ketika sudah ditransformasi ke dalam bentuk nilai Z, rentangnya akan berubah. Mulai dari minus 4 ya paling kecil sampai dengan plus 4 paling besar. Ini kurang lebih ya, plus minus 4. Kita contohkan, kita buka file Excel. Nah ini Z-nya itu rumusnya Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasinya. Jadi kalau data kita transformasi ke dalam nilai Z, rentang datanya yang paling kecil kurang lebih ya minus 4, yang paling besar kurang lebih plus 4. Kita contohkan ke data tugas ini. Kemudian ini rumus Z-nya. X dikurangi mu itu X bar atau min atau rata-rata dibagi sigma ini standar deviasi. Berarti X-nya yang ini. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya ya. Dikurangi mu-nya min rata-rata yang ini. Kemudian dibagi standar deviasinya. Ini. Untuk keperluan copy paste kita kunci dulu mu dan standar deviasinya. Kunci pakai simbol dolar. Kemudian kita tarik. Ketika ditransformasi nilai Z ini untuk kasus kita paling kecil nilainya minus 2,56.
paling besar 2,47. Nah, itu ilustrasi transformasi data dari data biasa ya, yang tidak perlu tadi konteksnya apa. Kalau di sini konteksnya nilai mahasiswa, berarti di sini satuannya ya nilai mahasiswa. Kemudian kalau misalkan pengukuran berat badan, berarti satuannya bisa kilogram, bisa gram gitu ya. Nah, kalau sudah ditransformasi ke dalam nilai Z, satuannya hilang ya. Jadi sudah ke dalam bentuk yang lebih umum, yang tidak terikat pada konteks dan tidak terikat juga pada satuan pengukurannya. Jadi sudah bebas dari satuan pengukuran. Nah, nilai Z ini akan sangat berguna nanti dalam materi-materi uji hipotesis ya. Ada nilai Z hasil penghitungan disebut Z hitung, ada nilai Z hasil dari tabel statistik, dan itu akan ya sering digunakan ya dalam uji hipotesis. Jadi nilai Z hasil penghitungan dari data kita dibandingkan dengan nilai Z dari tabel statistik. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi ini yang sebelah kiri model kurva normal yang biasa, yang sebelah kanan model kurva normal hasil transformasi ke dalam nilai Z yang disebut dengan kurva normal baku. Kemudian untuk menguji kenormalan data atau untuk mengetahui data yang kita peroleh itu berdistribusi normal atau tidak, banyak sekali ya caranya. Di antaranya, saya sebutkan beberapa di antaranya. Di sini ada 4 di antaranya ya. Itu dengan cara membandingkan histogram. Sudah belajar bagaimana cara membuat grafik histogram ya. Membandingkan histogram dengan model kurva normal. Jadi histogram dari data kita bandingkan dengan histogram model kurva normal. Yang kedua dengan cara uji skewness dan kurtosis. Skewness itu tingkat kemiringan. Tingkat kemiringan apa? Tingkat kemiringan dari kurvanya. Kemiringan. Sementara kurtosis adalah tingkat keruncingan. Kurtosis tingkat keruncingan. Jadi kita uji tingkat kemiringan dan keruncingannya. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga bisa dengan melakukan uji chi-square. Chi-square itu disimbolkan dengan X kuadrat. Dibacanya chi-square ini ya. Jadi kalau kita mendengar uji chi-square sama dengan chi kuadrat sama dengan ki kuadrat ya. Jadi ada beberapa versi dalam menuliskannya. Simbolnya sama ya, X kuadrat. Penyebutannya bisa CHI square atau CHI kuadrat atau KI kuadrat. KI nulisnya seperti biasa ya, KI begini. KI kuadrat. Sudah di Indonesiakan seperti ini. KI kuadrat. Chi-square. Sama saja ini ya. Kemudian yang keempat dengan uji Lily-Force atau Kolmogorov-Smirnov. Kita mulai dari cara uji normalitas data yang pertama. Dengan cara membandingkan histogram dari data yang kita punya dengan histogram model kurva normal. Kurang lebih seperti ini ya.
Nih, misalnya ini histogram dari data kita, dibandingkan dengan histogram model kurva normal. Kira-kira bentuknya mirip tidak? Atau ada kemiripannya tidak? Walaupun tidak mirip persis ya, tidak sama persis. Iya, Pak. Ada. Ini histogram dari data yang tadi saya tunjukkan, data tugas ya, yang pernah saya berikan. Ini nilai ya, konteksnya nilai terendah 25, ini interval 25 sampai dengan 34, ini histogram atau batang histogramnya yang ini. Kemudian nilai 34,6 sampai dengan 44,2 batang histogramnya yang ini, dan seterusnya sampai dengan nilai tertinggi rentang 92,2 sampai dengan 100 ya. Konteks nilai sampai dengan 100 saja. Di sini di output hasil analisis di Excel secara otomatis 101,8 ya. Jadi ini histogramnya. Secara kasat mata kita bandingkan, tidak menggunakan hitung-hitungan, kemudian kita perkirakan apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak. Ya, kalau melihat perbandingannya, ya, atau kita juga bisa menggunakan alat bantu ini. Saya gambar sendiri ya. Nah, ininya ya. Nah, gini. Bantu dibuatkan model poligon atau model kurvanya. Kalau saya beranggapan ya, berdasarkan bentuk histogramnya atau dibantu dengan poligon ini, saya asumsikan, saya perkirakan data tugas yang pernah saya berikan itu berdistribusi normal. Ini kalau kita bandingkan di sini. Tapi hasil perkiraan ini ya belum bisa meyakinkan karena baru melihat secara visual saja ya, tidak sampai detil ke hitung-hitungan. Untuk lebih memastikan bisa menggunakan cara yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Kalau cara yang kedua, tiga, dan empat ini lebih pasti nanti, lebih yakin. Kalau yang ini baru asumsi, tapi asumsi juga yang ini ya, kalau saya asumsi saya ya sekitar 95% kalau dilihat dari histogramnya, kalau dilihat dari bentuk poligonnya, kalau dilihat dari bentuk kurvanya, data kita ini berdistribusi normal. Oke, cara yang pertama paham ya? Iya, Pak. Lanjut ke yang kedua. Kalau uji ini yang 2, 3, 4 menggunakan hitung-hitungan. Kita bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel. Langsung saja kita lakukan penghitungannya, uji skewness dan kurtosis. Nilai skewness dan kurtosis ini ya kemiringan. Kalau kita lihat rumusnya ini ribet sekali ya. Ada nilai skewness itu N dibagi N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali sigma dari XI min X bar per S standar deviasi dipangkatkan 3. Kemudian ada nilai SE skewness atau standar error dari skewness dengan rumus akar dari 6N dikali N dikurang 1 dibagi N dikurang 2 dikali N ditambah 1 dikali N ditambah 3 dengan N banyaknya data. Kemudian ditransformasi ke dalam nilai Z skewness, yaitu nilai skewness hasil dari rumus ini yang atas dibagi dengan standar error skewness-nya, rumus yang bawah. Ini dibagi ini. Kemudian setelah diperoleh nilai Z skewness,
dibandingkan dengan nilai Z tabel. Kriterianya, jika nilai terletak di antara interval plus minus 1,96, maka bisa dikatakan data kita berdistribusi normal. Atau data kita berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya. Jadi tadi di pembahasan model kurva normal baku yang ditransformasi ke dalam nilai Z, saya menyinggung bahwasanya nilai Z ini sering digunakan dalam konteks uji hipotesis, di mana nilai Z hitung kita bandingkan dengan Z tabel. Ini Z hitungnya adalah Z skewness. Z tabelnya, nah ini. Nilai Z tabelnya yang ini. Ini Z tabelnya. Z tabel 0,05 atau 5% per 2. Nanti kita dalami lagi nilai Z ini. Z tabel khususnya ini ya. Z tabel itu akan sangat bergantung kepada nilai probabilitasnya atau nilai alfa. Alfa itu taraf kesalahan. Alfa itu salah hilaf. Ya. Jadi taraf kesalahan alfa di sini digunakan taraf kesalahannya 5%. 5% itu sama dengan 0,05. Harus dibagi 2, kiri kanan dibagi 2, karena kurva normal itu merentang dari nilai terkecil ya sampai tengah-tengah, rata-rata sampai nilai yang paling tinggi paling atas. Nah, nanti dibagi 2. Kalau dalam uji hipotesis disebut uji 2 pihak. Makanya alfanya dibagi 2 nih, taraf kesalahan yang 5% itu dibagi 2 untuk pihak kiri 2,5%, pihak kanan 2,5%. Nah, nilai Z sebagaimana yang telah ditentukan alfanya 5% dibagi 2 adalah plus minus 1,96. Jadi yang pihak kirinya minus 1,96, pihak kanannya plus 1,96. Jadi data dikatakan berdistribusi normal jika Z skewness-nya terletak di antara minus 1,96 sampai dengan plus 1,96. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk kurva normal baku, ya, nilai Z tersebut. Nah ini. Jadi data yang normal tersebut nilai Z skewness-nya terletak di tengah sini. Nah, harus terletak di antara ini. Nah, di sini. Ini batasnya di sini. Batasnya yang ini 1,96 negatif dan 1,96 yang positif. Jadi nilai Z skewness-nya harus ada di antara nilai plus minus 1,96 ini. Ada di antara ini ya. Kalau nilainya ada di sini, misalnya nilainya 3 atau minus 3, berarti data kita tidak normal. Ya. Itu uji normalitas menggunakan uji skewness. Kita bahas teorinya dulu ya. Untuk yang kurtosisnya hampir sama ya. Caranya hampir sama. Dicari dulu nilai kurtosisnya dengan rumus sama panjangnya nih, nilai kurtosis ini rumusnya juga lebih panjang daripada skewness. Kemudian dicari standar error kurtosisnya, lebih panjang juga rumusnya dari standar error kurtosis. Kemudian dicari nilai Z kurtosisnya, yaitu
kurtosis dibagi dengan standar errornya. Rumus yang atas dibagi rumus yang bawah. Kita tidak perlu dipusingkan ya oleh rumus ini. Nanti penghitungannya diwakili oleh Microsoft Excel atau aplikasi statistik lainnya. Yang penting kita paham, tahu rumusnya seperti ini, nilainya seperti ini, kemudian kita tahu bagaimana cara menginterpretasikannya. Sama ya, nilai Z kurtosis juga dibandingkan dengan nilai Z tabelnya. Nilai Z tabelnya kalau menggunakan taraf kesalahan alfa 5%, berarti masih sama kriterianya. Nilai Z kurtosis harus terletak di antara plus minus 1,96. Baru dikatakan data kita berdistribusi normal. Atau data kita berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Untuk mencari nilai Z tabel ada beberapa cara ya. Minimal kita tahu 2 cara. Pertama, kita lihat di tabel-tabel statistik. Jadi di buku-buku statistik biasanya ada daftar tabel-tabel statistik. Tabel-tabel statistik bisa dikatakan banyak juga ya. Ada tabel Z atau Z tabel, ada tabel T atau T tabel, ada tabel F atau F tabel, ada tabel R tabel, banyak. Dan itu semua digunakan untuk mengkonfirmasi hasil dari statistika yang dihitung dari data sampel kita. Ya. Jadi dalam uji hipotesis kita akan sering mengkonfirmasi nilai-nilai statistik hasil penghitungan dari data real kita, kemudian dibandingkan dengan nilai-nilai teoretis seperti Z tabel, T tabel, F tabel, chi-square tabel, R tabel, dan lain sebagainya. Kriterianya macam-macam. Kalau ini kriterianya untuk uji skewness dan kurtosis, untuk uji normalitas, data dikatakan normal jika berada di antara rentang plus minus 1,96 dengan taraf kesalahan alfa 5%. Gitu ya. Itu cara yang pertama, dilihat dari buku tabel-tabel yang biasanya ada di belakang buku statistik. Akhir biasanya ada daftar tabel statistik. Bisa juga dicari di Microsoft Excel dengan rumus seperti ini. Karena basis nilai Z itu adalah normal baku, maka di sini rumusnya norm S, berarti norm ini distribusi normal, S-nya ini adalah standar atau baku, normal standar, normal baku, kemudian INP ini inverse-nya, inverse kebalikannya. Kemudian kita masukkan nilai alfanya. Contoh untuk mencari nilai Z tabel dengan alfa 5% dibagi 2, kita bisa mencarinya di Microsoft Excel dengan rumus sama dengan ketik norm seperti ini, S, INP, 5%-nya mau ditulis dalam persen boleh, mau ditulis dalam bentuk desimal 0,05 juga boleh, sama saja. Misalnya ini 5% seperti ini ya. Kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Tadi bagi 2 untuk ke kiri, ya, satunya ke kanan. Oke, tinggal di enter. Nah, ini diperoleh nilai 1,96. Kalau dibulatkan jadi 2 desimal di belakang koma. Ini adalah koma ya. Karena Microsoft Excel saya versi numeriknya versi English, jadi komanya
berupa titik di sini ya. Jadi walaupun nilainya di sini muncul yang negatif saja ya, ini realnya adalah plus minus 1,96. Itu cara mencari nilai Z table. Ada juga cara mencari nilai G square table. Nanti di uji G square kita praktekkan. Kalau melalui tabel statistik, saya sudah buat beberapa tabel statistik, tapi dasarnya juga menggunakan formula atau rumus yang ada di Microsoft Excel seperti ini. Nah, ini tabel Z. Ini rumusnya, norm, dis, dan seterusnya. Ini diperoleh nilai Z table seperti ini. Ini yang saya blok ya. Kemudian ini nilai tabel juga ada, saya buat tabel. Ada yang satu pihak, dua pihak, ada R tabel di sini, ada X tabel, ada Chi square tabel, dan seterusnya. Ini juga menggunakan rumus atau formula di Excel. Jadi sebenarnya kita langsung bisa mencarinya ya satu persatu sesuai dengan uji statistika yang kita lakukan ya. Nah, untuk prakteknya uji skewness dan kurtosis tadi teorinya sudah, kita ke prakteknya. Jadi rumusnya panjang sekali. Kita wakilkan saja penghitungan nilai skewness dan kurtosisnya kepada Microsoft Excel atau aplikasi statistik lainnya. Kita coba di Microsoft Excel dulu ya, datanya masih data tugas. Ini sudah saya siapkan. Penempatan hasil atau nilai skewness-nya di sini nih. Skewness sama dengan, kalau rumus di Excel, skew. Ada skew of distribution characteristical of degree dan seterusnya. Ini skew saja, ada skew P ya. Ini populasi. Data kita anggap data sampel yang ini, jadi tinggal di blok saja. Di blok langsung enter. Hasilnya minus 0,13 atau kalau dibuat dalam 3 desimal di belakang koma minus 0,127. Kemudian kita cari kurtosisnya, tinggal klik sama dengan kur. Tinggal di blok juga. Enter. Kita buat sama 3 desimal, hasilnya negatif 0,020 atau negatif 0,02. Nilai statistiknya ya, stat. Ini SE-nya, standar errornya. Ini nilai skewness kurtosisnya, standar errornya kita cari menggunakan rumus standar error skewness ini. Untuk mempersingkat, saya sudah buatkan formulanya sama dengan sesuai rumus ini. Skewness 6N, nah ini 6. N-nya kita blok 150 ya. Ini N-nya 150. NN berarti ini basisnya sama, tinggal copy paste saja N-nya. Atau ketik 150 aja ya secara manual ya. Ini 150 kurang 2 yang ini
kemudian dikali 150 ditambah 1 yang ini. Ini 150 ditambah 1. Kemudian ini 150 ditambah 3. Tinggal enter. Kita buat 3 desimal di belakang koma. Inilah nilai standar error skewness ya. Kita cari standar error kurtosis. 4 dikali n kuadrat. Nah, ini berarti 150 kuadrat. N-nya 150 dikurangi 1 nih. 150 kuadrat kurang 1. Dikali standar error skewness ya. Kemudian dikuadratkan ini. Standar error skewness dikuadratkan. Kemudian dibagi. N dikurang 3. Yang ini. 150 dikurang 3. Dikali N ditambah 5, 150 ditambah 5. Ini hasilnya. Kemudian kita cari nilai Z skewness-nya atau nilai Z-nya. Sama dengan nilai skewness dibagi standar errornya. Ini yang bawah tinggal tarik saja. Nih hasilnya. Kemudian hasil ini kita konfirmasi dengan nilai Z tabel. Z tabelnya kita cari dengan rumus. Z tabelnya sama dengan, karena kita menggunakan nilai alfa yang sama, kita cari 1 saja. Sama dengan normal standar inverse, probability-nya alfanya berarti 5% dibagi 2. Enter. Nah, ini. Tadi kriterianya jika nilai Z hitung atau Z skewness dan Z kurtosis terletak di antara minus 1,96 sampai dengan plus 1,96, maka distribusi data bisa dikatakan normal atau data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Setelah kita konfirmasi ke kriteria, apakah nilai Z hitung kita atau Z skewness dan kurtosis ini letak di antara minus 1,96 tidak? Nah, kita coba lihat ke sini. Ke grafik kurva normal ya. Dan ini kurva normalnya baku. Jadi nilai yang di bawah ini adalah nilai Z. Ya, kurang lebih ya. Ya walaupun di sini ada minus 8, minus 7, minus 6, 5. Tetapi dia mendekati sumbu X-nya. Jadi nyaris menyentuh sumbu X ini. Ya di plus minus 4 sini ya. Atau bahkan di sini nih. Di minus 3 saja sudah hampir menyentuh sumbu X itu ya. Coba Z hitung atau Z skewness Z kurtosisnya minus 0,641. 0,641. Minus 0 ada di sini. Nih. Saya gambarkan anotasi. Nah, minus 0,641. 0,6 sekitar di sini ya. Ini Z.
skewness. Kemudian Z kurtosisnya minus 0,0 di sini lah. Hampir 0 aja di sini. Nah, hampir menyentuh 0 ya. Nah, di sini. Ya. Jadi dua nilai Z skewness dan Z kurtosis ini terletak di antara ini, terletak di antara minus 1,96 dan plus 1,96. Berarti kita simpulkan bahwa data kita berdistribusi normal atau data kita berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Itu cara yang kedua, menggunakan uji skewness dan kurtosis. Menggunakan Microsoft Excel. Di Excel juga bisa menggunakan menu data analisis. Kalau kita klik data analisis, ini yang ini ya. Deskriptif statistik ini kemudian kita okekan, kemudian kita blok datanya, akan keluar output seperti ini. Nih. Kalau ini versi package-nya ya, jadi tidak hanya nilai skewness dan kurtosis saja yang keluar, tetapi satu paket deskriptif statistik atau satu paket analisis statistika deskriptif, mulai dari nilai min ada 62,16, kemudian standar error dari min-nya ada 1,18, ada median, modus, standar deviasi, dan seterusnya. Ini nilai skewness kurtosisnya di sini. Kemudian nilai maksimum, minimum, dan seterusnya. Ini nilai kurtosisnya ada keluar ya melalui package analisis data yang ada di Microsoft Excel melalui menu data analisis deskriptif statistik. Ini. Tapi tetap saja di sini belum keluar nilai standar error dari skewness dan kurtosisnya. Harus manual juga ya untuk mencari nilai standar errornya dengan rumus yang ini yang tadi sudah kita praktekkan. Ya, kalau mau lebih lengkap lagi ya, outputnya bisa menggunakan aplikasi statistik semisal SPSS. Saya perlihatkan output dari SPSS-nya. Nah, kalau ini lengkap. Sama analisisnya, analisis statistik deskriptif. Nilai-nilai yang keluar hampir sama dengan menu data analisis di Excel. Mulai dari min sampai dengan nilai skewness kurtosis di sini. Nah, bedanya di sini sudah keluar standar errornya. Baik untuk standar error skewness kurtosis maupun standar error untuk rata-ratanya. Jadi ini tinggal kita bagi saja ya nilai statistik dari skewness dan kurtosis ini dengan standar errornya, diperoleh nilai Z hitung atau Z skewness dan kurtosis. Lalu kita cocokkan dengan kriterianya. Seperti itu ya. Ini bisa menggunakan rumus satu persatu, kita cari skewness di Excel ya dengan mengetik sama dengan skew. Kemudian untuk kurtosisnya dengan mengetik sama dengan put di Excel atau menggunakan menu data analisis. Kemudian deskriptif statistik,
keluar output yang agak lengkap seperti ini, atau menggunakan aplikasi statistik seperti SPSS. Oke, untuk cara yang kedua, uji normalitas data, bisa dipahami? Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke yang ketiga, uji chi-square. Langkah-langkahnya dulu kita lihat. Nah, ini uji chi-square ini ada cara yang pertama. Kalau cara yang pertama, ini langkah-langkahnya, sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Sementara di cara yang kedua ini prinsipnya sama ya. Kita membuat tabel distribusi frekuensi tetapi dengan metode yang berbeda. Jadi banyaknya kelas sudah ditentukan mengacu kepada banyaknya kelas atau mengacu kepada distribusi frekuensi atau distribusi peluang histogram di bawah kurva normal. Jadi acuannya model kurva normal yang sudah kita pelajari di sini. Jadi mengacunya ke sini nih, prosentasenya menjadi acuan. Prosentase distribusi frekuensi ini atau luas daerah di bawah kurva normal, yang ini relatif lebih panjang ya caranya, atau relatif lebih banyak lah dibandingkan dengan cara yang kedua. Kalau ini urutannya sampai G ya. Kalau cara yang kedua sampai E saja. Bahkan ini mungkin bisa dipangkas di sini. Ya. Jadi langkah pertama, tentukan rata-rata nilai standar deviasi tentunya. Kemudian dicari rata-rata dikurangi 3 kali standar deviasi, kemudian rata-rata dikurang 2 kali standar deviasi, dan seterusnya sampai dengan rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi. Yang kedua, buat tabel distribusi frekuensi dengan 6 kelas interval mengacu pada model kurva normal. Dengan distribusi frekuensi masing-masing interval sebagai berikut. 2,14% untuk interval yang pertama, kemudian 13,6% untuk interval yang kedua, dan seterusnya 2,14% untuk interval yang keenam ini ya, atau kelas interval yang keenam yang terakhir. Berikutnya tentukan nilai dari chi-square atau x kuadratnya dengan rumus seperti ini. Kemudian nilai chi-square atau chi kuadrat hitungnya kita bandingkan dengan chi kuadrat tabel. Dengan kriteria jika nilai chi kuadrat hitung kurang dari chi kuadrat tabel, maka distribusi data kita normal. Jika nilai chi kuadrat hitung lebih dari nilai chi kuadrat tabel, maka distribusi data kita tidak normal. Menggunakan Microsoft Excel, pertama tentukan nilai rata-rata, kedua nilai standar deviasi, rata-rata average, tinggal di blok saja, enter. Kemudian standar deviasi STD, yang sampel ini S, enter ini. Kemudian tentukan nilai X bar dikurangi 3S. Ini X barnya, ini S-nya, berarti X bar dikurangi 3S tinggal sama dengan X bar dikurang 3 kali standar deviasi. 3 kali 14,50. Tapi kita tidak tulis manual ya. Karena di sini sebenarnya ada angka desimal, jadi kita menghindari pembulatan secara manual
supaya angkanya tidak masih tetap seperti aslinya, tidak ada bias. Enter. Ini nilai X bar dikurangi 3 kali standar deviasi. Lebih kecil dari nilai yang paling kecil ya. Nah, ini nanti keperluannya untuk membuat interval. Yang kedua, X bar dikurang 2 kali standar deviasi. Kali itu di Excel bintang ya. Nih. Yang ketiga, X bar dikurangi S atau X bar dikurangi 1 kali standar deviasi. X bar dikurangi S. Ini. Dan seterusnya, ini kita bisa copy paste karena rumusnya hampir sama, tinggal mengganti tanda minusnya, tanda kurangnya ini jadi plus ya. Jadi untuk yang ini saya copy paste rumusnya dari sini. Ini, Ctrl C, Ctrl V, ini rubah jadi plus gitu ya. Atau yang ini juga Ctrl C, Ctrl V, rubah jadi plus, ininya 2 kali gitu ya, 2 bintang. Yang ini Ctrl V, rubah jadi plus, 3 kali standar deviasi. Inilah nilai-nilai pada tahap uji Chi-square cara 2. Nilai X bar dikurangi 3 kali standar deviasi yang ini sampai dengan X bar ditambah 3 kali standar deviasi yang ini. 105,6. Kedua, buat tabel distribusi frekuensi 6 kelas. 6 kelas itu mengacu ke model kurva normal. Ini 6 kelas. Ini kelas yang pertama yang distribusi frekuensinya sebesar 2,14%. Ini interval yang pertama atau kelas yang pertama. Kemudian ini kelas yang kedua, ini kelas yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi acuannya ini. Kita buat tabel seperti biasa, mulai dari nomor dulu. Nomornya sesuai banyaknya kelas, banyaknya interval. 6 tadi, nih. Kemudian intervalnya. Nah, intervalnya mulai dari, kalau di materi sebelumnya intervalnya dimulai dari nilai terkecil kan. Yang ini intervalnya dimulai dari nilai X bar dikurang 3 standar deviasi. Ya. Kemudian sampai dengan X bar dikurang 2 standar deviasi. Nilainya 33,16. Ya. Ini tinggal tarik saja. Tinggal tarik di ujungnya ke bawah. Nih, intervalnya akan sesuai mengacu pada normal. Yang terakhir ini mulai dari mu ditambah 2 standar deviasi sampai dengan mu ditambah 3 standar deviasi. Itu nilainya 91,16 sampai dengan 105,66. Ya. Jadi kita bentuk ke dalam tabel distribusi frekuensi 6 kelas. Kemudian komposisi distribusi frekuensinya berdasarkan atau mengacu pada normal, model kurva normal, ini 2,14% dan seterusnya. Kita tentukan dulu frekuensi realnya. Kalau ini disebutnya frekuensi acuan, frekuensi teoretisnya berdasarkan atau mengacu pada model kurva normal seperti ini tadi ya, 2,14% dan seterusnya. Frekuensi realnya atau frekuensi observasinya
kita tentukan, kita simbolkan dengan FO ya. Ini sama dengan simbol F pada pembahasan sebelumnya. Untuk keperluan uji chi-square, F kita simbolkan, kita notasikan dengan FO, frekuensi observasi. Ini mengacu kepada rumus chi-square, FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE. Nih. Untuk mencari F atau FO, tinggal rumus frekuensi, kita juga sudah biasa ini. Frekuensi, data arraynya kita blok. Kemudian titik koma, ini di Excel saya, bins arraynya adalah interval atas. Ya, kita ambil interval yang atas. Kemudian di enter, keperluan copy paste di blok dulu, tekan F2 di keyboard saya Fn F2, tekan Ctrl, tekan Shift secara bersamaan, jangan dilepas, tekan enter. Inilah frekuensinya atau FO. Kemudian kita cari FE-nya, frekuensi harapannya, frekuensi teoretisnya, mengacu pada prosentase model kurva normal. Prosentasenya untuk memudahkan kita tulis dulu di sini 2,14%, kemudian 13,6%, kemudian 34,13%. Untuk berikutnya karena simetris berarti nilainya juga sama secara teoretis ya. Atau harapannya frekuensinya mengacu pada kurva normal sama ini. Tinggal copy paste saja. Untuk interval berikutnya ini yang terakhir sama dengan interval yang pertama. Sebesar 2,14%. Frekuensinya atau luas daerah di bawah kurva normal. Kemudian FE-nya tinggal dicari dengan mengalihkan nilai prosentase ini dengan jumlah keseluruhan data atau jumlah total frekuensinya di sini, yaitu sebesar 150 ya. Bisa ditulis manual 150 di sini. Ini kalau kita total frekuensi observasi ini atau frekuensinya adalah 150. Ini. Kemudian sama yang berikutnya 13,6% atau 0,60% dikali 150, hasilnya ini. Kemudian 34,13% dikali 160, hasilnya ini. Dan seterusnya. Nah, ini totalnya ya kurang lebih seperti ini. Ini luas total di antara atau yang memenuhi dari interval yang paling kecil sampai interval paling besar atau nilai kecil sampai besar ini, jumlah datanya total 9,74 secara teoretis ya, mengacu pada model kurva normal nih. 99,74 ini ya. Jumlah totalnya, total semuanya nih. Nilai frekuensi observasi, frekuensi real sudah ditentukan. Kemudian frekuensi ekspektasi juga sudah kita cari, tinggal nilai chi-square-nya bisa langsung ini ya dengan rumus yang ini nih. FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE kemudian dijumlahkan.
buat kolom FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi dengan FE. Format sel superscript ya. Tinggal ketik sama dengan untuk mencari nilai FO min FE kuadrat dibagi FE. FO-nya ini jangan lupa kurung bukanya dikurangi FE kurung tutupnya, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi FE lagi. Enter. Ini hasilnya. Untuk interval berikutnya, ini dengan cara ditarik saja sampai interval yang ke-6 terakhir. Nah, inilah nilai FO min FE kuadrat dibagi FE. Kemudian tinggal dijumlahkan di akhirnya. Nih, sigma ini berarti jumlah. Tanda sigma ini berarti jumlah. Kembali lagi. Sigma tadi berarti jumlah. Di bawah ini tinggal dijumlahkan dengan rumus sum di blok datanya enter. Nah, jumlah ini tidak lain adalah nilai chi square. Jadi chi square hitung kita adalah 3,52. Kita bandingkan dengan nilai chi square teoretisnya. Chi square teoritis itu disebut juga nilai chi square tabel. Jadi chi square hitungnya tidak lain yang ini 3,52. Chi square tabelnya bisa kita cari melalui tabel statistik. Nah, chi square tabelnya chi square dengan alfa dan DF tertentu. DF-nya sudah ditentukan dengan rumus K-1. Banyaknya kelas dikurangi 1 adalah 6 dikurangi 1 berarti DF atau DB-nya 5. DF ini degree of freedom, dalam bahasa Indonesia derajat bebas atau DB. Kita cari menggunakan rumus yang ada di Excel saja ya. Nih, CHI yang ini kita pilih CSQ titik INVRT. Panjangannya dari chi square inverse right tile. Ini ya. Probability-nya, nilai probability-nya kita gunakan 5%. Hanya 5%. Ini tidak kita bagi dua karena ini hanya satu pihak, sebelah kanan saja yang kita uji ya, right tile ini. Titik koma, degree freedom-nya tadi DB-nya, DF-nya K-1. 6 dikurangi 1 adalah 5. Jadi enter. Inilah nilai chi square tabelnya. Kita bandingkan nilai chi square hitung dengan chi square tabel. Dan kita cocokkan dengan kriteria. Jika chi square hitung kurang dari chi square tabel, maka distribusi data adalah normal. Chi square hitung kita 3,52 kurang dari chi square tabel 11,07. Berdasarkan kriteria ini berarti data kita berdistribusi normal. Jadi kesimpulan lengkapnya, karena nilai chi square hitung kurang dari chi square tabel, maka data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sampai sini bisa dipahami? Kita sudah
melakukan uji normalitas dengan 3 cara ya. Cara yang pertama ya hanya membandingkan secara visual, histogram dari data yang kita punya dengan histogram model kurva normal. Cara yang kedua dengan melakukan penghitungan skewness kemiringan, tingkat kemiringan, dan kurtosis tingkat keruncingan, kemudian dibandingkan dengan nilai Z tabel juga ya. Kemudian yang ketiga dengan uji chi-square, cara yang relatif lebih pendek, yaitu uji chi-square yang cara kedua ini dengan mengacu kepada distribusi frekuensi model kurva normal. Kemudian hasil akhirnya chi-square hitung dibandingkan dengan nilai chi-square tabel. Ketika nilai chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka data kita berdistribusi normal. Atau data kita berasal dari populasi yang distribusinya normal. Jika sebaliknya ya, jika chi-square hitung lebih dari atau sama dengan chi-square tabel, maka bisa dikatakan data kita tidak berdistribusi normal atau tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke. Untuk bahasan hari ini cukup sampai di sini ya.